Oke, jadi di sini kami izinkan untuk mempresentasikan hasil dari run di Viscode dari penugasan dari Pak Yulizar. Oke, pertama di sini ada beberapa kode dari Viscode yaitu tentang import pandas SPD, yang dimana secara keseluruhan jadi kumpulan kode ini tuh digunakan untuk nyiapin keseluruhan atau kebutuhan data yang untuk dianalisis. Nah, mulai dari pengolahan dataset, visualisasi, hingga pembangunan dan evaluasi model regresi. Nah, library Pandas ini dan nanti itu digunakan untuk mengelola dan seaboard dan matplot mat matplotlib digunakan untuk membantu visualisasi pola data yang sudah ada di Visco tersebut. Nah, selain itu juga library dari skit sedikit learn itu digunakan untuk kayak melakukan prosesi. Nah, jadi digunakan untuk reprocessing data sebagai kayak seperti untuk menormalisasikan, terus juga encoding atau pembagian data itu menjadi data latih dan juga data uji. Dan membangun model regresi linear juga mengevaluasi performa model dan menggunakan metrik kesalahan. Dan di sini di kode kedua itu ada data PD read CVS report, di mana kode ini tuh digunakan untuk ngebaca dataset dari file report CSV yang udah Nah, datanya ini tuh nyimpanin ke dalam sebuah data frame bernama data. Nah, setelah data itu berhasil kita input ke Viscode, itu tuh ada fungsi head yang digunakan untuk kayak ngenampilin beberapa baris. Pertama, dataset yang digunakan untuk memastikan data itu terbaca dengan benar. Nah, selain itu juga dari columns itu tuh digunain untuk kayak nampilin nama-nama kolom agar diketahui struktur dan variabel yang terdapat dalam dataset tools. Nah, di sini tuh ada varian-variannya juga dan itu dari datasetnya. Nah, dengan kode itu tuh terampil seperti ini. Selanjutnya, nah di sini tuh ada beberapa objek-objek kayak violent crimes, terus homicides, terus ada rapes, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kode dari em, reprocessing data. Nah, pada tahap reprocessing data ini, kami itu kayak ngegunain bahasa pemrograman Python untuk ngasihin data itu digunakan sudah bersih, konsisten, dan juga siap dianalisis. Nah, proses ini tuh diawali dengan penghapusan data duplikat menggunakan fungsi drop duplicates. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk kayak ngehapus barisan data yang memiliki nilai sama persis pada seluruh kolom. Nah, penghapusan duplikat itu penting banget kita lakuin karena ada beberapa data yang berulang. Jadi itu bisa menyebabin bias pada hasil analisis nanti. Itu juga ngebuat kayak model belajar itu informasi jadi secara berlebihan gitu. Nah, selanjutnya setelah data diduplikat dihapus, itu langkah selanjutnya itu kita menangani missing values yang nilai yang hilang gitu. Untuk melakukan ini terlebih dahulu tuh kita mengidentifikasi kayak fitur numerik dan fitur kategoris yang menggunakan fungsi fitur numerik yang dipilih berdasarkan tipe data integer dan juga float dan juga sedangkan fitur kategorik itu dipilih berdasarkan tipe data yang objek. Nah, pemisahan ini itu dilakuin buat apa? Karena metode penanganan missing values dan transformasi data itu digunakan berbeda untuk setiap tipe data. Nah, pada fitur numerik yang ini, itu tuh missing values-nya itu diisi menggunakan nilai median dengan perintah filna data call median. Nah, ini tuh pemilihannya median dilakukan karena median itu lebih tahan terhadap outlier dibandingin sama mean. Jadi sehingga nilai penggantinya itu tuh dihasilkan lebih representatif terhadap data sebenarnya. Jadi sementara itu pada fitur-fitur yang menggunakan kategori missing values itu diisi dengan kayak modus ataupun nilai yang paling sering muncul gitu pada kolom tersebut. Nah, yang diambil melalui data call mode 0 itu menggunakan metode ini tuh digunakan agar distribusi atau kategori itu tetap terjaga dan merubah karakteristik data secara signifikan. Nah, setelah itu terdapat missing values, di situ tuh ada proses yang dilanjutin dengan pembuatan reprocessing pipelin. Nah, itu kayak menggunakan columns transformers. Nah, pada bagian ini tuh fitur numerik diproses menggunakan standar scalar. Nah, standar scalar ini
itu tuh berfungsi untuk menstandarisasikan data sehingga kayak data-data itu memiliki rata-ratanya nol, simpangan bakunya itu satu. Jadi standarisasi ini tuh penting banget kayak karena setiap fitur numerik itu memiliki skala yang berbeda kayak misalnya jumlah penduduk ataupun yang lainnya. Terus selanjutnya ada kode one hot encoder, yang mana yang ini berfungsi untuk mengubah data kategori itu menjadi bentuk numerik tanpa memberikan urutan tertentu pada kategori-kategori tertentu di dalam suatu data. Jadi seluruh proses reprocessing data tersebut ini digabungin dalam satu eh, pipeline agar pengelolaan data itu dapat dilakukan secara otomatis dan konsisten. Jadi dengan menggunakan pipeline ini tuh reprocessing data yang kita lakukan itu bakal diterapin dengan baik. Jadi hasil akhir dari tahap reprocessing data ini tuh adalah dataset yang telah bersih gitu. Tadi tidak mengandung nilai kosong. Oke, next. Oke, selanjutnya memasuki ke penjelasan dari exploratory data analysis atau EDA beserta dengan kode Python-nya. Jadi, EDA ini tuh bertujuan untuk bisa memahami karakteristik dari data, distribusi, dan hubungan antar variabel yang sebelumnya itu dilakukan oleh pemodelan regresi. Nah, pertama yang kami lakukan itu dengan mengimport library dari visualisasi menggunakan kode dari import matplotlib.pilot as plt dan import seaborn as sns, di mana library dari matplotlib ini tuh digunakan untuk bisa membuat grafik seperti grafis dan histogram, sedangkan yang seaborn itu digunakan untuk visualisasi lanjutan seperti heat map korelasi. Nah, selanjutnya di sini juga kami membuat grafik garis antara report year dan population dengan kode ini masih yang di atas lagi, tolong di atas lagi bagian kodenya. Oke, nah di sini ada beberapa kode dari seperti yang plt.figure, terus ada plot, terus ada plt.xlabel dan lain sebagainya, di mana hasil grafik ini tuh bisa menunjukkan bahwa jumlah penduduk itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun terdapat fluktuasi. Nah, hal ini tuh bisa mengidentifikasikan adanya tren pertumbuhan populasi yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan secara tidak langsung. Kemudian, kami juga menganalisis korelasi antara fitur numerik menggunakan heat map. Dan di sini juga ada beberapa kodenya seperti core underscore matrix sama sns.headmap. Terus selanjutnya ada hasil heat map yang menunjukkan bahwa variabel kejahatan seperti violent underscore crimes dan assaults, homicides, dan robberies ini tuh memiliki korelasi yang sangat kuat satu sama lain. Nah, ini tuh berarti peningkatan satu jenis kejahatan tuh cenderung diikuti oleh peningkatan jenis kejahatan lainnya. Sementara itu variabel pada report year itu tuh memiliki apa ya, kayak korelasi yang relatif lemah gitu terhadap variabel kejahatan. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat nih terkait distribusi data jumlah penduduk menggunakan histogram. Terus untuk bisa di-scroll ke bawah. Jadi untuk hasil histogram itu tuh menunjukkan bahwa data populasi itu tidak berdistribusi normal gitu dan cenderung right skewed, di mana hanya sedikit wilayah dengan populasi sangat besar. Nah, kondisi itu menjadi dasar penting dilakukannya standarisasi data pada tahap pre-processing gitu. Nah, kesimpulannya dari hasil EDA ini tuh yang pertama, bahwa dataset itu tuh memiliki tren pertumbuhan populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, variabel kejahatan itu memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain sehingga saling berkaitan. Yang ketiga, distribusi data tidak merata dan tidak normal, khususnya pada variabel populasi. Dan yang terakhir itu, diperlukan standarisasi data dan pemodelan lanjutan agar hasil dari analisis. Next. Baik, selanjutnya pada tahap ini kami melakukan feature engineering, yaitu proses secara sistematis untuk menyiapkan atau mentransformasi fitur agar dapat digunakan secara efektif oleh model machine learning. Jadi tahapan ini juga memiliki peran yang krusial karena kualitas dari fitur yang dihasilkan akan sangat menentukan akurasinya. Yang pertama itu kami menentukan target dan seleksi fitur. Jadi variabel target dalam analisis kami adalah violent crimes yang mempresentasikan tingkat kejahatan kekerasan. Lalu selanjutnya kami melakukan seleksi fitur dengan mengeliminasi kolom yang mengandung identifier seperti ID atau code.
Lalu kolom tersebut tidak memiliki nilai prediktif dan berpotensi menimbulkan noise apabila disertakan dalam pemodelan. Lalu selanjutnya kami melakukan klasifikasi fitur berdasarkan tipe data, yaitu data itu dikelompokkan jadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada fitur numerik yang merepresentasikan nilai kuantitatif, lalu fitur yang kedua itu fitur kategorikal atau yang merepresentasikan label atau kategori tertentu. Klasifikasi ini penting karena setiap tipe data itu memerlukan pendekatan preprocessing yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya itu ada transformasi dari fitur kategorikal. Jadi untuk fitur kategorikal ini kami menerapkan one hot encoding, yaitu pendekatan untuk mengonversi setiap kategori menjadi representasi numerik biner, sehingga model regresi linearnya itu dapat memproses informasi kategorikal secara efektif tanpa menimbulkan asumsi ordinal yang keliru. Dan selanjutnya itu kami juga melakukan standarisasi fitur numerik, yaitu seluruh fitur numerik juga kemudian distandarisasi menggunakan standar scalar. Jadi standarisasi itu kami lakukan bertujuan untuk menyamakan skala antar fitur, itu juga menghindari dominasi fitur dengan rentang nilai besar, lalu meningkatkan stabilitas dan performa model regresi. Lalu yang terakhir, kami juga melakukan implementasi pipeline, melakukan implementasi pipeline pre-processing untuk memastikan konsistensi dan reprodusibilitas. Kami juga mengintegrasikan seluruh proses pre-processing menggunakan kolom transformer. Lalu pendekatan ini juga memungkinkan transformasi dari fitur numerik dan kategorikal dilakukan secara paralel, serta diterapkan secara konsisten pada data pelatihan dan pengujian sehingga risiko data leak itu dapat diminimalkan. Jadi di tahap fitur engineering ini, data mentah berhasil kami transformasikan menjadi data set yang terukur, terstandarisasi, dan siap digunakan untuk pemodelan regresi. Boleh di next. Oke, setelah tahap pre-processing, ada dan juga feature engineer yang dilakuin, terus sekarang tuh analisisnya dilanjutin ke tahap pemodelan menggunakan analisis regresi. Jadi tujuannya sebenarnya dari analisis regresi ini buat mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Jadi tuh kita mau melihat seberapa baik model dapat memprediksi nilai-nilai target berdasarkan data yang udah tersedia. Nah, selanjutnya di tahap ini model regresi yang dibangun itu menggunakan pipeline yang telah disusun sebelumnya. Jadi pipeline ini tuh ngegabungin proses pre-processing dan model regresi dalam satu alur yang sama. Jadi data yang masuk ke modelnya itu udah melalui proses standarisasi dan encoding secara otomatis gitu. Nah, modelnya kemudian dilatih menggunakan data training dengan perintah pipeline.fix x train x underscore train, y underscore train. Jadi modelnya itu dapat mempelajari pola hubungan antara future dan targetnya. Nah, selanjutnya setelah proses pelatihannya itu udah selesai, model yang digunain itu untuk ngelakuin prediksi pada data testing menggunakan pipeline.predict uh, x testing X test. Jadi hasil prediksi ini tuh kemudian dievaluasi nih menggunakan dua metrik yaitu mean squared error atau MSE dan juga koefisien determinasi R kuadrat. Jadi MSE sendiri ini digunain buat mengukur rata-rata kesalahan dari prediksi modelnya. Sedangkan yang R kuadrat itu nunjukin kalau misalnya seberapa besar sih variasi data target yang didapatkan uh, dan harus dijelaskan oleh modelnya. Nah, berdasarkan hasil dari evaluasinya, diperoleh nilai MSC sebesar 715 juta dan nilai R kuadratnya sebesar 0,9862 sekian. Jadi nilai R kuadrat ini yang mendekati angka 1 itu nunjukin kalau misalnya modelnya itu memiliki performa yang sangat baik karena dia itu mampu ngejelasin sekitar 98,6% variasi data. Sementara itu nilai MSC sendiri terlihat cukup besar karena dipengaruhi sama skala datanya, data targetnya yang juga nilainya tuh besar. Jadi MSS sendiri nggak dapat dilihat secara terpisah tanpa mempertimbangkan konteks dari datanya. Nah, jadi secara keseluruhan hasil dari analisis regresi ini nunjukin kalau misalnya model yang dibangun
mampu menangkap pola utama dalam data dengan baik dan juga menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Nah, oleh karena itu, model regresi ini juga dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut buat ngedukung data pengambilan keputusan berdasarkan data. Oke, masuk ke rangkaian akhir yaitu tentang hasil roket. Yaitu kode ini tuh kayak untuk mengimplementasikan sederhana dari roket itu sendiri yang berfungsi untuk ngebuat fitur baru dari data numerik. Jadi fungsi roket ini untuk menerima satu seri data dan sejumlah kernel acak atau defaultnya 50. Jadi setiap kernel acak itu memiliki panjang 3 dan digunakan untuk ngelakuin konvolusi terhadap seri data tersebut. Nah, total roketnya fitur ini ada di angka 100. Nah, pada contoh penggunaan itu, fungsi ini tuh diterapin pada kolom numerik pertama dari dataset, yaitu data num feature values, karena setiap kernel itu menghasilkan dua fitur, main dan std, dan jumlah kernel itu sama dengan 50. Jadi, maka total fitur yang dihasilkan itu 50 kernel dikali dua fitur per kernel, jadinya 100 fitur. Jadi roket fiturnya itu 100. Nah, dengan kata lain, jadi kode ini tuh ngubah satu kolom numerik menjadi 100 fitur baru. Jadi fitur-fitur ini dapat digunakan sebagai input tambahan dalam model model learning kayak misalnya regresi ataupun klasifikasi. Jadi untuk meningkatkan performa karena roket ini mampu menangkap pola-pola tersembunyi dalam data, jadi yang tidak terlihat secara langsung. Jadi kode ini tuh versi sederhana dari roket yang implementasian roket aslinya itu biasanya menggunakan ribuan kernel acak. Jadi kernel dengan panjang yang bervariasi serta juga beberapa statik tambahan. Jadi untuk hasil yang lebih optimal. Jadi roket ini tuh versi yang sederhananya gitu. Em, untuk kesimpulan dari eh, materi pada analisis kali ini tuh berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan pada proyek analitika data ini menggunakan dataset dari Simpulin kalau seluruh tujuan proyek telah tercapai dengan baik, karakteristiknya data yang berhasil dipahami melalui proses processing data, terus EDA, terus tahap processing itu mampu membersihkan data-data yang emang duplikasi sahkan fitur numerik dan non-numerik sebagai data yang siap digunakan gitu. Jadi ada juga memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan hubungan antara variabel dan dataset. Terus analisis regresi juga diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menunjukkan performa model yang sangat baik. Jadi nilai koefisien determinan R2 itu sebesar 0,986 itu menunjukkan bahwa model mampu menyelesaikan dan menjelaskan sebagian besar variasi data. Terus MSE juga yang besarnya dipengaruhi oleh skala target data. Selain itu juga penerapan feature engineering. Terus juga itu termasuk eh, transformasi bisa dibuktikan dengan beberapa indikator-indikator yang kita uji. Aneh itu berdasarkan hasil proyek pada kali ini tuh terdapat beberapa saran yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama kayak menggunakan dataset yang emang variasi fiturnya itu lebih luas atau kayak rentang waktunya itu lebih panjang. Learning kayak untuk mengetahui model yang optimal. Dan juga penerapan feature engineering tuh yang lebih kompleks gitu serta menggunakan matriks lain ataupun teknik validasi beberapa metode Python yang lebih struktural dan lebih terstruktur gitu. Jadi nggak menggunakan metode yang sederhana saja. Semoga dari sini dari materi ini juga bisa bermanfaat bagi kita untuk pembelajaran analitika data ke depannya. Mungkin cukup sekian presentasi kita pada siang hari ini. Kami tutup. eh,
presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.